Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat Google Form. Nah, yang perlu kita siapkan itu yang pertama, soal seperti ini. Kita udah buat soal ya. Soalnya udah kita ketik, boleh di Microsoft Word, boleh di Word, boleh juga di Excel. Nah, di sini aku beri contoh itu kita sudah mengetik soalnya itu di Word, di Microsoft Word. Oke. Nah, di sini kita mulai aja. Yang pertama, oke, kita add dulu ya. Yang pertama kita buka Chrome. Kita buka Chrome, salah satu Chrome kita. Setelah itu, setelah kita buka Chrome, lanjut kita ke titik 9 di sebelah kanan atas. Ini ada titik 9. Ini kita klik satu kali, lalu kita cari menu Drive. Sudah, kita klik Drive. Oke. Kalau sudah di menu Drive, nanti kita di sini akan masuk. Nah, ini kita akan masuk ya. Ini aku udah buat ulangan harian tema 7 itu. Kita hapus dulu, kita ulangi dari awal. Oke. Nah, kalau belum pernah untuk membuat Google Form, nanti tampilannya di Drive seperti ini. Tapi kalau kalian udah pernah buka Google Form atau mungkin kalian sudah pernah buat, nanti tampilannya beda. Tampilannya nanti akan seperti yang pertama tadi. Nah, kalau sudah, cara buatnya gimana? Cara buatnya gampang. Kita ke pojok kiri atas, di sini ada menu tambah baru. Ini silahkan diklik satu kali, lalu kita pilih Google Formulir. Kita klik satu kali, Google Formulir. Oke. Nah, kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita X saja ya, karena kalau kita klik ini, nanti kita akan mengikuti sebuah tour. Turnya di sini maksudnya adalah penjelasan dari banyak icon di sini. Icon-iconnya apa saja. Nah, kita X saja. Nah, kalau sudah kita X, oke, kita sudah ke menu awal tampilan dari Google Form. Menu awalnya seperti ini. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kita di menu pertanyaan. Jadi, di menu di sini ada pertanyaan, ada jawaban, dan ada setelan. Kita langsung saja, kita yang pertama, kita langsung ke menu pertanyaan. Kita ke pertanyaan dulu. Nah, di menu pertanyaan di sini kita ada judul, formulir judul. Nah, untuk formulir judul di sini kita ganti judulnya. Ini tadi ulangan apa? Ulangan harian tema 7 IPA. Oke, kita ganti di sini ulangan tema 7 IPA. Nah, ulangan tema 7 IPA. Kalau sudah, deskripsi formulir. Deskripsinya apa? Mungkin berdoalah sebelum mengerjakan soal. Oke, udah ya. Nah, jangan lupa di sini waktu kita ngetik di sini ada icon-icon ya. Yang pertama ada bold ini untuk menebalkan ini tulisan. Nah, dia akan jadi tebal. Lalu ada underline bukan, salah. Garis miring itu apa sih namanya? Italic. Sorry, lupa. Ada italic, jadi agar tulisannya miring. Terus ini ada underline, garis bawah. Nah, kalau ingin digaris bawahi, kayaknya gini bentukannya. Tapi saya lebih suka nggak digaris bawah sih. Oke, sesuai selera aja ya teman-teman. Lalu di sini ada sisipkan link. Kalian ingin menyisipkan link apa? Ketautan apa? Oke, saya batal. Lalu ada daftar nomor, boleh dinomori, boleh tidak. Lalu di sini daftar butir. Nah, kalau nggak ingin nomor dibutiri. Oke, aku kasih ini, jadi titik kayak gini. Terus ini adalah untuk menghapus format. Aku nggak perlu format, jadi nggak usah dihapus karena nggak ada ya formatnya. Nah, lanjut. Kita kalau sudah ini, kita ke menu jawaban. Oh ya, menu ini ya. Menu ini untuk plus tambah pertanyaan. Nanti untuk tambah pertanyaan.
Ini untuk menu yang di sini kita lewati dulu ya. Kita ke jawaban dulu aja. Oke, kita ke menu jawaban. Oke, teman-teman. Di menu jawaban ini kita kan ada beberapa icon. Nah, kita jangan lupa untuk mengaktifkan ini. Kalau kalian tidak aktifkan, kalian nonaktifkan, nanti responden, nanti siswa atau orang yang akan mengisi formulir kita itu tidak bisa menerima jawaban mereka apa, kita tidak tahu rekapannya. Jadi kita ini saja, kita aktifkan, jangan lupa ini diaktifkan. Terus di sini ada icon spreadsheet. Nah, di icon spreadsheet ini silahkan diklik 1 kali, buat baru, buat di sini. Oke, nah tampilannya nanti seperti ini. Nah, di formulir spreadsheet ini adalah rekapan dari jawaban. Dari jawaban responden ini nanti kan ada banyak ya, di bawahnya ini nanti ada banyak. Nah, rekapannya di mana? Rekapannya di sini. Oke. Nah, kalau udah, rekapannya ini nanti udah ada nilainya. Udah ada nilai, terus jawaban mereka itu apa saja, gitu. Kita X ya. Nah, di ini juga bisa kok. Saya lupa. Ini juga bisa dicetak, bisa di print, atau mungkin kalian bisa download. Download boleh bentuknya Excel, boleh bentuknya UDS, terus bentuknya PDF, boleh silakan macam-macam. Ini tampilannya Excel ya. Oke, lanjut kita X saja karena belum ada responden. Nah, di titik tiga di sini sama saja. Ini kalau kalian ingin dapatkan notifikasi, kalau misalkan ada email baru, ada responden baru yang mengisi ini, kalian kalau ingin dapat notifikasi silahkan dicentang saja. Kalau saya nggak suka ada notifikasi di layar, jadi saya tidak pernah centang. Tapi kalau kalian ingin tahu notifikasinya gimana, silahkan dicentang. Terus pilih tujuan jawaban. Nah, tujuan jawaban di sini sama kayak tadi. Nanti menujunya ke spreadsheet. Terus lanjut, batal tautan formulir. Ini jangan diklik ya. Kalau ini diklik, nanti tautannya tidak bisa diklik oleh responden. Responden tidak bisa jawab. Terus ada download jawaban. Ini sama kayak tadi, di spreadsheet ada download jawaban. Tapi ini langsung. Tapi bentuknya CRV. Nah, CRV itu bentuknya zip. Gini. Bentuknya RAR. Jadi dia bentuk data RAR. Kalau yang ini tadi kan bentuknya Excel. Oke. Bentuknya Excel. Kalau gitu tergantung kalian. Kalian inginnya suka yang seperti apa. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke setelan. Nah, di sini setelan. Oke. Saran dari saya untuk di sini kalian kan sudah buat ini ya, yang atas ini. Oke, atas di sini ulangan tema 2. Jangan lupa di sini juga diklik 1 kali saja, terus dialihkan. Gunanya untuk apa? Nah, kalau kalian ini diklik 1 kali, kan kalian di sini udah tahu kan? Nah, ini nanti akan muncul di sini. Kalau udah kita X, kita coba X ya. Kita X di sini. Kita buka lagi Google Drive. Itu nanti dia akan muncul sesuai penamaan. Nah, ini dia ulangan tema 7 IPA. Oke, ini tadi belum kita klik makanya dia belum ada namanya. Nah, kalau di sini ada nama ulangan tema 7 IPA. Kalau ada namanya gini kan kita mudah untuk mencari. Oke, kita buka lagi ya. Kalau kita udah di header di kopnya di sini kita sudah. Jangan lupa sebelum kalian ngetik pertanyaan-pertanyaan di bawah, kalian klik setelan dulu. Nah, klik setelan di sini jangan lupa diklik jadikan kuis. Kalau kalian ingin membuat kuis. Oke, jadikan kuis itu maksudnya ini dibuat pertanyaan. Jadi responden itu menjawab soal kalian. Entah itu soalnya pilihan ganda atau mungkin IC atau menjodohkan atau apa saja bentuk soalnya, jadi mereka bisa mengerjakan soal. Tapi kalau tidak dijadikan kuis, itu nanti mereka akan langsung dapat jawabannya. Oke? Soalnya Google Form itu kan biasanya digunakan untuk angket, untuk ujian, dan sebagainya. Nah, lanjut.
Setelah itu kita buat ke rilis nilai. Di rilis nilai ini ada dua pilihan. Setelah pengirim mengirim, klik kirim, tombol kirim, itu nanti kita bisa langsung dapat hasilnya atau kita menunggu. Nah, silahkan nanti diklik yang mana kalian. Kalau saya pilih yang segera. Jadi mereka setelah kirim, jadi kita langsung dapat jawabannya. Lanjut. Nah, ini setelah responden mengirim, nanti responden dia bisa mengetahui pertanyaan yang udah dia jawab atau belum. Kalau kalian ingin respondennya itu tahu pertanyaan yang belum dia jawab, ini diaktifkan. Tapi kalau kalian tidak ingin, berarti ini dinonaktifkan aja. Oke. Diaktifkan terus kalau yang jawaban benar, kalau kamu ingin mereka tahu jawaban benarnya jumlahnya berapa, yang mana saja ini klik aktifkan juga. Kalau kamu ingin tahu mereka itu nilai poinnya berapa, skornya berapa, hasil pengerjaan mereka ini diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti mereka tidak tahu nilainya berapa. Nah, di sini ada juga default quiz global. Nah, untuk ini nilai poin pertanyaan default ini kalian untuk nilai poin. Jadi hasilnya pertanyaannya berapa dibagi poin. Bebas, kalian ingin nilainya berapa? 100. Ini satu soal ya. Satu soal poinnya ini. Jadi ada yang poinnya 2, satu soal 2 atau mungkin 10 atau 5. Tergantung keinginan kalian. Kalau saya inginnya 20 aja. Jadi satu soal poinnya 20. Jadi misalkan buat 5 soal, satu soalnya poinnya 20, jadi nanti 5 soal total skornya nanti adalah 100, kayak gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari setelan untuk jadikan kuis nih. Kita lanjut ke jawaban. Oke, kita lanjut ke jawaban. Nah, di sini untuk jawaban, kita klik yang bawah ini, kita akan atur. Nah, di sini, kalian ingin mengumpulkan alamat email apa enggak? Di alamat email di sini, alamat emailnya responden. Semua responden itu dikumpulkan alamat emailnya apa tidak. Kalau ingin dikumpulkan, klik aktif. Diaktifkan seperti ini. Kalau tidak, nonaktifkan saja. Terus salinan respon. Nah, kalau ini dinonaktifkan jelas salinan responnya nonaktif. Tapi kalau ini kalian aktifkan, di sini nanti ada pilihan kalian ingin mengaktifkan atau bila diminta atau selalu untuk mengirim salinan jawaban responden. Oke. Terus pengeditan respon. Oke, biasanya di Google Formulir itu kan ada yang bisa mengedit soal, ada yang tidak. Kalau soal ulangan, saya sarankan ini diaktifkan pengeditan respon. Respon dapat diubah setelah dikirim. Kalau saran saya, kalau ulangan harian, kalau siswanya ingin, misalkan dia mengoreksi lagi, setelah dikirim dia koreksi lagi, oh ada yang salah. Terus dia ingin merubah jawaban, kalau kalian aktifkan, di sini dia masih bisa untuk mengubah. Tapi kalau kalian nonaktifkan, berarti dia nggak bisa ngubah lagi. Jadi setelah kirim, dia nggak bisa ngubah jawaban. Tapi kalau kalian aktifkan, berarti setelah kirim, dia masih bisa ngubah jawaban. Kalau ulangan, saya sarankan ini dinonaktifkan saja. Tapi kalau kalian ingin dia latihan soal dan dia merubah, silahkan. Oke, itu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini yang perlu login. Oke, biasanya anak-anak itu kalau yang sinyalnya mudah, namanya kita bermain internet, kita bermain dengan online, kita main online, itu kan biasanya ada kendala di sinyal. Nah, karena ada kendala, biasanya sekali masuk terus nge-lag keluar sendiri atau mungkin masuk nge-lag dia nggak bisa ngerjakan lagi, akhirnya dia keluarkan, dia ngerjakan lagi, masuk lagi. Nah, di sini kalau kalian batasi ke satu jawaban ini hanya dibatasi di sini, maka di sini dia satu akun atau satu email dia hanya bisa mengirim satu jawaban. Nah, dampak negatifnya itu nanti kalau misalkan dia sudah sinyalnya sulit, dia keluar sendiri. Dia kalau ingin masuk lagi, mengerjakan soal lagi, dia harus pakai email yang baru.
kalau misalkan anak didik kita dia adalah anak yang canggih, dia punya beberapa email nggak masalah. Tapi kalau dia hanya punya satu email, dia nanti akan kesulitan. Apalagi emailnya adalah menggunakan email orang tua. Nah, jadi silakan ini mau diaktifkan atau tidak. Jadi intinya, kalau batasi satu jawaban itu hanya satu email, ya satu jawaban. Satu kali masuk. Tapi kalau tidak kalian centang seperti ini, maka satu email dia bisa mengerjakan beberapa kali. 5 kali, 10 kali. Silahkan dia. Oke, kita lanjut ke presentasi. Nah, di status presentasi ini, status progress. Berarti di sini ada statusnya, dia sedang mengerjakan atau udah selesai. Silahkan diaktifkan atau tidak. Oke, terus acak. Nah, di sini untuk pertanyaannya bisa diacak, bisa tidak. Misalkan soal nomor 1 bisa dikerjakan oleh siswa A, soal nomor 1 itu di urutan nomor 5. Sedangkan di siswa B, soal nomor 1 itu bisa di urutan nomor 3. Jadi beda-beda, diacak. Jadi ini memungkinkan siswa itu, jadi dia nggak hafal, dia nggak nyontoh ke temannya. Nah, lanjut. Di sini kita ke tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain di sini tampilkan nggak? Kalau dia menyerahkan jawaban lain, dia udah mengerjakan satu kali, dia masuk lagi, ngerjakan lagi, itu ditampilkan apa tidak? Kalau ingin ditampilkan ya silahkan, kalau tidak ya iya. Lihat ringkasan hasil. Hasilnya tadi udah ada ya di jawabannya, tidak perlu lagi. Terus nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Jadi kalau simpan otomatis ini intinya dia ada waktu. Nanti kita kasih waktu misalkan pengerjaan soalnya 30 menit. Jadi kalau dia udah 30 menit, 30 menit ya langsung tersimpan otomatis. Entah itu dia udah selesai atau belum mengerjakan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lanjut formulir default. Formulir default ini untuk mengumpulkan email tadi. Dia emailnya ditunjukkan apa tidak. Terus kalau pertanyaan default, ini soalnya wajib diisi nggak? Kalau dia wajib diisi, berarti nanti kalau ada soal yang belum dijawab, dia klik tombol kirim, nanti dia nggak bisa klik tombol kirim karena ada soal yang dijawab. Tapi kalau dinonaktifkan, walaupun ada soal yang belum dijawab, dia tetap bisa untuk mengirim soal kayak gitu. Oke, sudah ya. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan kita lanjut ke poin-poin ini. Oke, di sini ada icon seperti palet. Nah, di tema palet ya, palet untuk lukis tema. Di sini ada beberapa icon. Yang pertama ada gaya teks. Oke, header. Header itu yang ini. Header itu apa? Header itu adalah kepalanya. Jadi di sini kalian ingin tulisannya bentuknya apa? Misalkan aku ke Oswald. Nah, dia bentuknya gini, berubah kan? Oke, kalau aku bentuknya ke Comic Sans. Nah, dia berubah. Itu adalah header. Tapi headernya aja, yang lain enggak. Ini adalah ukuran. Oke, ukurannya aku ganti jadi misalkan aku tak di 18. Jadi kecil ya. Atau mungkin kamu tambah. Oke. Pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini mungkin kamu ingin ke pasite. Oke, nah ini pertanyaannya dia jadi kayak gini. Atau mungkin kamu ingin ubah ke mana? Ke bentuk apa lagi? Pertanyaannya Comic Sans. Oke, dia berubah pertanyaannya. Lanjut teks. Untuk teks di sini kalau mungkin kamu ingin berubah Monstreet. Nah, ini teksnya. Teksnya yang di sini option berdoa kayak gini, ini option. Nah, dia berubah. Kalau berubah bentuk apalagi ya? Arial. Oke, dia berubah lagi. Kalau ingin ke impact. Nah, oke, aku sukanya yang ini aja. Mana ya?
Aku bingung. Ke komik. Oke. Cantik. Oke, warna. Nah, di sini warnanya ini. Oke, sebelum ke warna ini aku ke header dulu. Header itu kan ini, apa namanya, kepalanya dulu. Aku mau hias. Nah, di sini kita bisa pilih gambar, teman-teman. Kamu mau pilih gambar di tema yang udah disediakan ini atau kamu ingin unggah dari PC kamu, dari laptop kamu atau komputer kamu atau kamu punya foto. Nah, foto di sini bisa pilih telusuri misalkan bunga mawar. Bunga mawar. Oke. Duh, kok nggak ada foto? Oh iya sih, kan di akun. Aku belum punya foto di akun aku, jadi kan nggak ada. Nah, kalau misalkan di sini di drive kamu, contohnya tuh di drive kamu tuh kamu udah punya foto. Nanti kamu bisa klik di sini. Kayaknya aku belum punya foto, jadi nggak bisa. Oke, aku di sini berarti temanya aku pilih di sini aja. Kalau diunggah kayaknya aku belum punya deh. Ada sih diunggah. Ini aja, aku mintanya di sini aja. Mana ya yang cantik gitu? Cari dulu. Kalau ilustrasi bentuknya mana? Ilustrasi bentuknya ini. Kita pilih yang mana ya, guys? Ini makanan. Jadi lapar. Oke. Kalau udah diklik salah satu, kalau udah kita klik, terus kita klik sisipkan. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia udah muncul. Ini dia. Oke, kalau selanjutnya, nah ini untuk warna latar belakangnya yang ini. Ini tuh menyesuaikan. Kalian ingin berubah warna apa? Oke, ini warnanya kayak gini. Ini yang sini. Warna, oh ternyata warnanya yang di sini. Kalian warna apa? Oke, atau hijau. Atau ungu. Atau pink. Atau merah. Mau yang mana? Aku mau yang merah aja. Aku hari ini lagi suka yang warna strong-strong. Ceria. Nah, di latar belakang, maaf. Tadi aku salah ya. Maaf ya. Nah, di sini untuk yang latar belakang, kalian pilih yang mana? Pilih warna ini. Kayak gini atau pilih yang ini. Kayak ini terlalu strong. Ini mana guys? Aku bingung. Atau yang putih? Oke, no. Ini aja. Oke, cantik sekali. Oke, tema selesai. Kita udah buat tema ya. Selesai ya. Kita sekarang lanjut. Ini temanya udah. Kita tadi udah buat. Ke ini, pratinjau. Oke, di pratinjau ini digunakan untuk melihat hasilnya. Tadi kalau kita udah buat hasilnya, nah hasilnya nanti kayak gini bentuknya. Oke, maksudnya ini email dari siapa yang mengerjakan, responden itu nanti ketik di sini. Terus pertanyaannya, jawabannya ada di sini. Ini dia poinnya nanti, poinnya 20, 1 soal 20. Oke, kita ya. Kita lanjut, ini Ando, Redo, seperti biasa. Kalau kayaknya kurang serak, oh salah, aku salah ngetik. Klik aja di Ando. Terus ini yang Redo. Langkah selanjutnya apa? Terus kirim. Oke, jangan lupa ini adalah tombol yang paling penting, kirim. Nah, ini kumpulkannya nggak jadi deh. Kalau kumpulkan emailnya nggak jadi, kalau kita klik tadi kan kalau kita klik kumpulkan email, nah di sini emailnya muncul. Tapi kalau kita kumpulkan emailnya kita hapus centangnya, maka di sini nggak ada muncul email. Aku kayaknya nggak butuh emailnya deh, jadi nggak perlu. Oke, aku nggak jadi aku centang ya. Nah, kalau yang di sini, yang paling penting tuh yang ini. Tanda icon yang di tengah, yang bentuknya seperti rantai. Nah, ini kenapa kok penting? Ya, ini alamatnya, alamat si Google Form kita. Responden, siswa, atau orang kan nggak bisa ngerjakan kalau dia belum tahu alamat kita. Oke, jadi dia kalau udah tahu, nah ini tinggal aja ini disalin. Oke, salin, copy. Karena ini panjang sekali, maka kita klik di sini perpendek URL. Maka dia bentuknya jadi pendek. Ya, teman-teman, bentuknya jadi pendek. Nah, maka kalau udah pendek kayak gini, kita salin. Selesai. Udah. Ini adalah penjelasan dari icon kita di sini. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke menu ini. Menu ini ada plus, ini artinya tambah. Pertanyaannya ditambah. Berarti plus ini.
Nah, ini loh teman-teman gunanya kalau kunci U-nya, kalau kalian udah mengatur di setelan, nanti dia ada kunci jawaban. Kalau di sini dia kan nanti dia nggak ada kunci jawaban karena belum mengatur setelan. Kalau ini kan kita udah mengatur setelan terlebih dahulu, nanti ada jawaban, ada kunci jawaban. Kita pilih kunci jawabannya yang mana, kayak gitu. Ini adalah untuk import pertanyaan. Kalian ingin import pertanyaannya dari mana? Dari soalnya ini, misalkan. Nah, di sini nanti kalau kalian udah punya Google Form yang banyak, itu nanti dia Google Form-nya akan ada di sini banyak sekali. Kalian mau pilih yang mana? Karena saya belum punya Google Form, ini masih baru, jadi nggak ada. Ini adalah pengaturan judul. Nah, dijuduli di sini. Ini judulnya apa? Mungkin Romawi 1. Kayak gini. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Ini Romawi 1. Aku bold. Salah. Di blok dulu baru di bold. Terus udah gini. Nah, kalau lanjutnya ini tambahkan gambar. Kamu ingin gambar apa? Kamu ingin mengunggah dari dari laptop atau dari kamera, kamu foto. Oke, aku nggak mau gunakan foto. Nanti kalian tersepona sama aja aku. Oke. Abaikan kepedean aku. Lanjut di sini ada foto, terus ada Google penelusuran. Aku biasanya lebih suka pakai Google penelusuran karena di sini langsung ada foto. Misalkan bunga Edelweiss. Nah, kan langsung kalau dia tersambung internet berarti dia langsung. Misalkan aku klik di sini. Ini bunga Edelweiss-nya cantik banget ya. Sama kayak tadi caranya. Klik 1 kali terus pilih sisipkan. Nah, di sini nanti dia langsung muncul gambar. Wah, gampang kan? Nah, lanjut. Di sini kalau sudah sisipkan gambar, kalian ingin bukan hanya sisipkan gambar, kalian ingin menyisipkan video. Klik aja video. Nah, di sini untuk video di sini kalian bisa klik di sini menambahkan URL video. Alamatnya video apa? Nah, berarti di sini nanti kalian klik YouTube, terus nanti ada ada alamatnya, kalian kopas aja di sini. Kalau mau menunjukkan video. Kita lanjut. Nah, ini untuk pembagi pisah, ini adalah untuk memisahkan halaman. Jadi nanti dia harus bisa memisahkan halaman. Aku suka yang bagian ini karena dia udah pisah-pisah, jadi dia bagus, kayak kelihatannya tuh kayak cantik gitu. Oke, tapi kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Hapus saja. Oke, kita udah selesai semuanya. Sekarang kita lanjut ke bahasan utama kita, yaitu membuat soal. Kita masukkan soalnya. Ulangan tema 7 IPA. Oke. 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Kita masukkan gambar. Aku misalkan ini mengerjakan soal. Kartun anak ujian. Oke. Nah, misalkan ini aja ya, gambarnya agak pas. Nah, kartun. Oke, kita sisipkan ada gambar.